Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sedikit bab berikutnya. Babu fi annal a'mala bil khawatim. Bab tentang amal-amal itu tergantung pada akhir dari amal itu. Ya. Jadi bab tentang annal a'mal bil khawatim. Bahwa amal-amal itu yang dilihat di akhirnya, bukan awalnya. Ada orang berawal dengan baik tapi berakhir dengan buruk. Ada orang berawalnya itu buruk tapi berakhir dengan baik. Ya, kita tidak tahu. Ya. Bab tentang amal-amal itu dilihat dari yang terakhir. Kemudian juga akan dibahas madharat ta'zimil aslaf wal akabir, tentang bahayanya mengagung-agungkan ya orang-orang dahulu, nenek moyang, kakek, ya. Padahal mereka menyimpang. Mereka menyimpang dari jalan benar, lalu kita mengagung-agungkan mereka. Ini termasuk hal yang dilarang dan ini berbahaya. Tapi kalau orang tua kita, kakek kita, ya nenek kita, orang-orang baik-baik, orang bertauhid, mereka orang-orang yang beramal soleh, maka tidak mengapa kita menyebut tentang mereka. Dulu kakek saya begini, dulu nenek saya begini, itu boleh kalau perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan syirik, perbuatan yang buruk, maka kita tidak perlu mengagung-agungkan mereka, tidak perlu menyebut-nyebut tentang mereka. Jadi ini bab. Kemudian dalil yang dibawakan, yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Jadi ayat ini turun ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian diberitahukan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa paman Rasulullah SAW sakit. Maka datanglah Abu Thalib kepada Rasulullah SAW ke rumah Abu Thalib. Apa? Ayat 56 ya? Oh 56 ya, salah lihat. Oke. Inna ala tahdi man ahbabta, itu ayat Al-Qasas ayat 56. Nah, kemudian disebutkan di sini, ya lihat ya itu ayat yang inna ala la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Itu lanjutan dari ayat itu, walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, di sini an Ibn al-Musayyib an Abi, dari Ibn Musayyib dari ayahnya, qal lamma hadrat Abu Thalib al-wafat, ketika Abu Thalib ya dijemput oleh kematian. Ya, lama hadarat Abu Thalib al-wafat, ketika Abu Thalib dijemput oleh kematian dalam keadaan sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya, karena bagaimanapun beliau tidak lupa kepada jasa Abu Thalib. Abu Thalib banyak menolong Rasulullah SAW, melindungi beliau,
dari tangan-tangan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi Abu Thalib itu orang yang dihormati, dipandang di Quraisy. Ketika beliau masih hidup, tidak ada orang berani ganggu Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW ini bagaimanapun beliau ingat kebaikan Abu Thalib, pamannya. Sehingga ketika mendengar bahwa pamannya akan meninggal, ja'ahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang, ya, untuk menjenguk pamannya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika Nabi SAW datang menemui Abu Thalib yang berada dalam keadaan sakaratul maut, di situ sudah ada dua orang. Satu namanya Abdullah bin Abi Umayyah, yang kedua namanya Abu Jahal. Ini dua orang ini dulu memusuhi Rasulullah SAW. Ya. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah nanti. Ketika Rasulullah mengatakan pada pamannya untuk menyuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqala lahu, si dua orang ini, ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan pada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Yani wahai Abu Thalib, apa engkau tega meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Nah, apa kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Maka Abu Thalib diam. Rasulullah mengulangi lagi, ya, fa'ada alaihi Nabi sallam. Maka Nabi sallam kembali menyuruh Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku membela engkau di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Ketika Nabi sallam mengatakan demikian, mereka dua orang ini ulangi ucapannya, ya Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama bapakmu? Apakah kau tega meninggalkan agama ayahmu? Fakana akhiru maqal, maka ucapan terakhir Abu Thalib itu adalah huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia Abu Thalib tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib, agama ayahnya, dan dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Thalib telah meninggal dalam keadaan beragama dan agama ayahnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ya, sungguh aku benar-benar akan memohon ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku, selama tidak dilarang aku lakukan hal itu. Selama aku tidak dilarang melakukan hal itu. Ternyata turun larangan. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-113. Maka nalin nabiyyi, tidak sepatutnya bagi nabi, walladzina amanu, dan juga tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, tidak sepatutnya bagi mereka untuk apa? Meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin yang mati dalam kesyirikan. Ya.
Berarti tidak boleh. Makanya nanti jangan tanya, Ustadz, boleh tidak seorang anak muslim doa untuk orang tua yang kafir? Tidak boleh. Ya. Tak usah ditanya ya nanti. Kemudian wa anzalallahu fi Abi Thalib. Kemudian Allah Taala menurunkan ayat tentang Abu Thalib itu. Yaitu surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Karena Nabi SAW cinta pada pamannya. Ya, sebagai seorang ponaan kepada paman yang telah berjasa membela beliau, itu manusiawi lah. Ya, manusiawi. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, hadis ini, kisah ini banyak pelajaran loh, kisah ini tentang Rasulullah SAW dan pamannya. Ya. Dan perlu diketahui yang luar biasa adalah, tapi semua kehendak Allah. Abdullah bin Abi Umayyah, temannya Abu Jahal ketika merayu Abu Thalib supaya jangan mengucapkan la ilaha illallah, terakhir dia masuk Islam. Abdullah bin Abi Umayyah itu terakhir masuk Islam, dan Islamnya bagus. Itu dia akhirnya masuk Islam. Tapi waktu Abu Thalib disuruh tidak usah masuk, karena beliau masih belum memeluk Islam. Maka Allah itu memberi hidayah betul-betul dari tangan Allah. Hidayah itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita memaksakan orang, tidak bisa. Nah, tentu di sini ada beberapa pelajaran ya yang tentang hadis ini dulu. Ya, di antara pelajaran yang terpenting adalah yaitu kalau dalam keadaan saudara kita, famili kita dalam keadaan sakaratul maut, itu hendaknya yang ada di situ orang berilmu. Jangan sampai orang jahil yang disuruh ya menemani orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Supaya orang yang mengerti agama, apa yang harus diajarkan, dituntun pada orang mati, orang yang akan meninggal itu. Ya. Jangan sampai orang yang melakukan bid'ah suruh duduk jaga. Ya. Jangan. Tapi orang yang sunnah, punya ilmu, ya, sehingga dia bisa menuntun kepada yang terbaik. Yaitu terutama kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan mati di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Jadi poin pertama, hendaklah orang yang hadir ketika ada yang saudara kita, teman kita, famili kita dalam keadaan sakaratul maut, yang hadir di situ hendaknya orang berilmu. Jangan sampai orang jahil. Dan kalimat yang kita dianjurkan untuk menuntunnya adalah kalimat tauhid. Jadi yang kedua, kalimat yang dituntun bagi orang yang akan meninggal itu adalah kalimat tauhid. Ya, bukan Allah, salah, keliru. Ya. Karena ada sebagian orang yang melakukan seperti itu. Disuruh, ayo kamu ajari dia la ilaha illallah. Janganlah khawatir. Nanti kalau dia mengatakan la ilaha terus meninggal, kafir. Karena la ilaha itu artinya apa? Tidak ada Tuhan, atau putus nyawanya. Itu kata mereka. Subhanallah. Jadi orang-orang ini ngemintari Nabi, orang-orang ini. Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Bukan kata Allah. Mereka malah ngeyel. Seakan-akan lebih pintar dari Nabi. Jadi yang dituntun adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau misalnya Ustadz orang itu orang yang belum Islam,
dan dia dulu ingin masuk Islam. Kalimat apa yang dituntun? Yang dituntun 2 kalimat syahadat. Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dia belum masuk Islam. Loh, kenapa orang yang sudah beriman itu hanya dituntun kalimat la ilaha illallah saja? Mana Muhammad Rasulullah di mana? Karena dia sudah beriman kepada Rasulullah. Itu keterangan sebagian ulama. Dan makna la ilaha illallah kalau disebut sendirian itu ada kaitan dengan Muhammadun Rasulullah. Adapun orang yang belum memeluk Islam, maka dia dituntun 2 kalimat syahadat itu. Qul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sehingga dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang mukmin, orang beriman, dia sudah beriman pada Nabi SAW. Ya, maka dia cukup dengan tuntunan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya ini menunjukkan keutamaan orang yang wafat ya dengan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya saya pernah mendengar cuplikan ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah yang dalam kehidupan kalian. Sering ucapkan la ilaha illallah supaya kalian orang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalau dia akan meninggal terucap dengan sendirinya kalimat la ilaha illallah itu nasihat beliau. Ya. Dan ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ucapan kalimat itu. Jadi yang poin ketiga, pelajaran ketiga ya, yaitu keutamaan wafat dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, pelajaran lain, hati-hati, waspada ketika kita memiliki pasien di rumah sakit yang bukan muslim. Kadang-kadang di situ ada misionaris. Ada petugas-petugas itu berdoa. Di saat ada orang meninggal, masuk mereka. Sak rombongan masuk. Ya. Iya. Terus apa? Nanti nyanyi, ya. Nyanyian rohani. Ya. Hati-hati loh. Hati-hati, waspada. Kadang ada bisikan-bisikan syaitan orang di saat itu. Ya, jangan sampai kalau kita tahu keluarga kita misalnya dimasukkan kebetulan di rumah sakit bukan muslim, ya di situ ada macam-macam lambang-lambang mereka. Ini kita harus ekstra waspada. Apalagi orang-orang yang kita tidak ada harapan hidup lagi orang ini. Ya, itu harus dijaga 24 jam. Jangan ditinggalkan. Dan kami menganjurkan ya, carilah rumah sakit yang ya, rumah sakit muslim. Ya, itu lebih utama. Nah, ini kita lihat contoh di sini. Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Yang ketika itu mereka belum beriman, tidak beriman pada Rasulullah. Yang diajarkan kebatilan. Itu. Jadi perlu waspada. Kemudian yang kelima, pelajaran diambil dari kisah ini, bahwa kalimat la ilaha illallah itu hujjah bagi seorang muslim di hadapan Allah di hari kiamat kelak, yang akan membela orang muslim itu, orang mukmin itu. Makanya kata Nabi SAW, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimah yang aku akan membela engkau di hari kiamat dengan kalimat tersebut. Kemudian yang keberapa? 6, 7. Pelajaran berikutnya dari kisah ini adalah ya, bahwa amalan orang yang tidak beriman itu tidak ada manfaatnya. Artinya untuk menyelamatkan dari azab Allah, tetap dia
diazab. Sebagaimana Abu Thalib bukan tidak punya kebaikan, dia mempunyai kebaikan kepada ponaannya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kebaikannya itu tidak bermanfaat untuk apa? Untuk mengeluarkan dari azab Allah, untuk menyelamatkan dari azab Allah. Dia hanya apa? Mendapat keringanan dari azabnya, dan itu pun karena apa? Syafaat Rasulullah SAW. Ya. Ketika Al-Abbas bertanya, ya Rasulullah, ini pamanmu ini orang yang berjasa pada engkau, ini banyak berbuat baik, apakah bermanfaat amalnya untukmu? Apa amalnya dalam membela engkau? Kata Nabi SAW, pada hakikatnya beliau ini diazab di neraka paling bawah. Tapi karena perbuatannya itu, yakni membela Nabi SAW, maka diringankan azabnya. Jadi hanya meringankan azab saja, tidak mengeluarkan dari azab. Ya. Ditaruh dia di bara api neraka, di telapak kakinya, mendidih otaknya. Ya. Itu azab yang paling ringan di neraka. Nauzubillah. Wa qana Allah min azabin nar. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Kemudian juga diambil dari kisah ini, tidak bolehnya memohon ampun kepada Allah untuk orang yang mati dalam kesyirikan dan kekufuran, siapapun dia. Entah dia orang tua kita, ayah, ibu, saudara, ya. Iya. Tidak boleh mendoakan. Tapi kalau orang itu masih hidup, dia belum memeluk Islam, ya boleh kita mohon hidayah kepada Allah untuk orang itu. Ya Allah, berilah petunjuk pada orang tua saya supaya mereka masuk Islam. Boleh, karena mereka belum mati. Tapi kalau sudah meninggal, ya, sudah taruh di peti, ya, sudah ada di atasnya pelang, ya, sudah tok, tidak usah doa, ya. Tidak boleh mendoakan mereka. Ya. Kalau mereka masih hidup, belum dapat hidayah, kita minta pada Allah supaya Allah beri hidayah pada mereka. Ya, jadi Allah melarang di sini. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang beriman untuk meminta ampun pada Allah bagi orang-orang musyrikin, yang mati dalam kesyirikan, yang mati dalam kekufuran. Kemudian yang terakhir, pelajaran terakhir adalah, ya, bahwa hidayah itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada yang beri hidayah kecuali Allah. Ya, jadi hidayah itu adalah mutlak milik Allah Ta'ala. Kemudian perlu diketahui hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah taufik berupa gerakan dalam hati untuk beriman. Nah, itu milik Allah. Itu milik Allah. Yang menggerakkan hati seorang hamba untuk beriman itu hanya Allah. Tapi yang kedua ada hidayatul bayan, hidayah berupa keterangan. Itu kita bisa memberi keterangan. Anda punya orang teman misalnya bukan seorang muslim, Anda beri keterangan. Dia mungkin tanya, bagaimana sih Islam itu sebenarnya? Anda beri keterangan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan, ya, keesaan Allah, ini. Anda jelaskan pada dia. Itu bisa kita menjelaskan. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid. Itu bisa dijelaskan. Tapi memasukkan hidayah ke dalam hati tidak bisa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini kan punya anak, punya keluarga. Kadang-kadang anak kita mungkin, ya, ada yang mungkin nakal misalnya gitu, ya, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan, nak, jangan, nak, ini, nak, ya berarti kurang satu. Doa minta hidayah pada Allah untuk anak-anak kita. Ya, keterangan sudah tahu dia. Di sekolah, di pondok tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Tahu apa tidak? Tahu. Ya, tapi belum dapat hidayah taufik dalam hati, itu yang belum. Artinya yang untuk meninggalkan yang dilarang itu. Maka kadang-kadang masih melanggar. Nah, kita tinggal minta pada Allah. Doa,
mohon pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau anak agak rewel atau agak ngelawan, jangan kemudian anak itu dibilang binatang kamu, jangan loh. Allah yahdik gitu ya. Semoga Allah beri petunjuk padamu. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Dasar biadab. Sampai binatang-binatangi. Jangan. Anak kita itu manusia. Bukan binatang, manusia. Doalah, ucapan yang baik. Contohnya adalah Allah yahdik, itu doa. Semoga Allah beri petunjuk pada kamu. Semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah beri hidayah padamu. Gitu. Itu yang seyogianya kita ucapkan. Jadi jangan ucapkan yang aneh-aneh, ya. Jangan ucapkan yang aneh-aneh. Baik, saya kira cukup sampai di sini kajian kita, insyaallah. Mungkin ada pertanyaan. Nanti ini libur agak insyaallah mungkin Juli kita masuk lagi. Insyaallah. Ya, jadi ya. Monggo, silakan ada yang bertanya, silakan ya. Fadhal ya.